Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansyah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 56 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita stroke perdarahan. Pada pengkajian diperoleh data tingkat kesadaran koma, pupil mata anisokor, bunyi nafas terdengar ngorok, dan tekan darah 200 per 120 mm Hg. Frekuensi nadi 112 kali per menit, dan frekuensi nafas 35 kali per menit, dan suhu 38,3 derajat Celcius. Sekarang Anda sedang memperbaiki posisi pasien. Apakah posisi yang paling tepat untuk pasien tersebut? A. Pasien diposisikan duduk, B. Terlentang datar tanpa bantal, C. Miring ke kiri atau ke kanan setiap 2 jam, D. Kepala lebih rendah 15 hingga 30 derajat dari tubuh pasien, atau E. Kepala lebih tinggi 15 hingga 30 derajat dari tubuh pasien. Baik teman-teman, di soal yang pertama di sini kita disuruh menentukan posisi yang paling tepat untuk kasus ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang terkena stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Ya, yang dimana pada saat dikaji tingkat kesadaran pasien ini koma dan pupil mata anisokor. Bunyi nafas terdengar ngorok. Ya. Nah, ini kan sudah sering kita bahas ya, kalau bunyi nafas terdengar ngorok itu artinya ujung lidah menutupi jalan nafas, ya. Sehingga penata laksanaannya menggunakan Gudel atau oropharyngeal airway, ya. Namun di soal bukan itu yang dibahas, ya. Tekan darahnya 200 per 120, frekuensi nadi 112 kali per menit, dan frekuensi nafasnya ini cepat 35 kali per menit, dan suhu ini febris 38,3 derajat Celcius. Nah teman-teman, berdasarkan data tadi, ya di soal kan sudah dikatakan bahwa terjadinya stroke perdarahan atau stroke hemoragik, ya. Nah seperti kita ketahui bahwa pasien stroke perdarahan atau stroke hemoragik mengalami pecahnya pembuluh darah yang ada di otak, ya. Nah akibat dari tekanan darah yang terlalu tinggi, sehingga terjadilah pecahnya pembuluh darah, yang akibatnya darah tersebut akan merembes masuk ke jaringan otak, sehingga muncullah yang namanya edema cerebri atau edema pada jaringan otak. Nah, apa yang akan terjadi jika terjadi edema cerebri? Yang terjadi adalah peningkatan tekanan intrakranial, ya. Maka terjadilah peningkatan tekanan intrakranial. Nah, salah satu intervensi keperawatan adalah dengan cara memberikan posisi yang tepat. Nah, posisi yang tepat yang seperti apa yang bisa menurunkan tekanan intrakranial? Jadi, posisi yang dianjurkan adalah memposisikan kepala lebih tinggi atau head up sekitar 15 hingga 30 derajat dari tubuh pasien. Mengapa hal itu harus dilakukan? Hal ini harus dilakukan karena untuk memperlancar yang namanya venous return dari vena jugularis, sehingga tidak menambah beban atau berat pada edema cerebrinya, sehingga tekanan pada intrakranial bisa menurun, ya. Kemudian selain untuk memperbaiki venous return, juga dapat memperbaiki, ya, atau tidak memperberat beban jantung dalam memompa darah menuju ke daerah otak, ya. Sehingga jika melihat dari optionnya, maka option yang bisa kita pilih adalah yang E, ya, yaitu kepala lebih tinggi 15 hingga 30 derajat dari tubuh pasien. Oke, jadi ingat ya teman-teman, terjadinya edema cerebri bisa menyebabkan tekanan intrakranial, dan salah satu intervensi keperawatannya adalah meninggikan kepala pasien itu sekitar 15 hingga 30 derajat. Dan biasanya pada pasien ini akan diberikan terapi yang namanya mannitol.
ya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di rumah sakit karena mengeluh lemas, pusing disertai sering kencing dan haus. Pada pemeriksaan fisik diperoleh data kesadaran letargis, badan tampak kurus dan kulit pruritus. Tekanan darah 100 per 60 mm Hg, frekuensi nadi 68 kali per menit, dan frekuensi nafas 18 kali per menit, serta suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Manakah data spesifik yang menunjukkan pasien kemungkinan mengalami DM? A. Kulit pruritus dan badan kurus. B. Letargis dan kulit pruritus. C. Badan kurus dan letargis. D. Sering kencing dan haus. Atau E. Pusing dan lemas. Baik teman-teman, di soal nomor 2 di sini kita disuruh menentukan data spesifik atau tanda atau gejala yang menunjukkan pasien terjadi atau pasien mengalami diabetes mellitus. Nah, di soal dikatakan bahwa pasien ini mengeluh lemas dan pusing, disertai dengan sering kencing dan haus. Nah, pada saat pemeriksaan fisik, diperoleh data kesadarannya ini letargis. Ya, jadi kesadaran letargis ini adalah kesadaran yang dimana respon psikomotoriknya itu berkurang. Ya, nah biasanya pada kesadaran letargis di sini, ketika kita memberikan rangsangan nyeri, pasien ini akan sadar gitu ya. Namun ada kecenderungan untuk penurunan kesadaran seperti mudah mengantuk ya. Nah, itulah kesadaran letargis. Dan badan tampak kurus serta kulit pruritus. Tanda-tanda vital dalam batas normal semua ya. Nah, kira-kira berdasarkan optionnya ini dan data yang pada soal, mana nih data spesifik yang kira-kira pasien ini mengalami diabetes mellitus? Jadi teman-teman, pada diabetes mellitus itu kan banyak sekali ya tanda dan gejalanya. Namun yang paling khas itu kan ada 3 ya, yaitu polifagia, polidipsi, dan juga poliuria. Yang dimana keinginan untuk makan itu bertambah, keinginan untuk minum atau merasa haus, dan dorongan untuk buang air kecil itu sering. Nah, itulah gejala khas dari terjadinya hiperglikemia. Dan teman-teman, pada pasien dengan diabetes mellitus itu terjadi yang namanya osmotic diuresis ya, sehingga dapat menimbulkan banyak kencing ya atau poliuria. Dan konsekuensinya mendorong keinginan untuk minum terus ya, merasa haus terus atau polidipsia. Nah, sekarang kita lihat optionnya, kira-kira yang mana nih yang mengarah kepada pasien DM. Option A, kulit pruritus dan badan kurus. Apakah ini merupakan data spesifik yang menunjukkan pasien kemungkinan mengalami DM? Saya rasa tidak ya. Option B, letargis dan kulit pruritus. Nah, ini juga kurang tepat ya. Option C, badan kurus dan letargis. Nah, ini biasa pada DM juga ada yang mengalami badan kurus, ada juga yang obesitas ya. Jadi ini tidak ya. Nah, option D, sering kencing dan haus. Nah, inilah data spesifik yang menunjukkan pasien kemungkinan mengalami kencing manis yang didukung dengan pemeriksaan gula darah tentunya ya. Nah, option E juga kurang tepat, pusing dan lemas. Ya. Jadi data spesifik yang menunjukkan pasien terkena DM itu sering kencing, sering merasa haus, dan sering merasa lapar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone.
Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosio-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki usia 34 tahun sudah 14 hari dirawat di rumah sakit setelah dilakukan operasi pemasangan plat atau pin pada tungkai bawah sebelah kanan akibat fraktur. Saat dikaji, pasien mengeluh nyeri ringan dan sudah diperbolehkan latihan berjalan dengan menggunakan kruk. Saat ini Anda sedang melatih pasien menggunakan kruk. Bagaimanakah posisi kaki pasien yang sakit saat berjalan dengan menggunakan kruk? A. Berada di belakang kruk. B. Maju sejajar dengan kruk. C. Diayun mengikuti arah kruk. D. Menjadi tumpuan saat melangkah. Atau E. Diberi tumpuan dengan menggunakan kruk. Oke teman-teman, di soal nomor 3 di sini adalah berkaitan dengan cara mobilisasi menggunakan alat bantu, yaitu kruk ya, yang dimana pada pasien ini dikatakan telah menjalani operasi pemasangan plat atau pin pada tungkai bawah sebelah kanan akibat fraktur. Pasien ini sudah dirawat 14 hari di rumah sakit, dan saat dikaji, pasien mengeluh nyeri ringan, dan sudah diperbolehkan untuk latihan berjalan dengan menggunakan alat bantu yaitu kruk. Nah, pada saat ini, ya, kita sebagai seorang perawat akan melatih pasien ini menggunakan kruk. Nah, kira-kira bagaimana nih posisi kaki pasien yang sakit saat berjalan dengan menggunakan kruk? Jadi, fokusnya di sini kaki yang sakit ya, kaki yang terpasang plat atau pin itu. Jadi teman-teman, pada pasien dengan fraktur yang telah dioperasi pemasangan plat atau pin, ya, maka kaki tersebut harus diimobilisasi dulu, ya. Dan ketika berjalan tidak boleh diberikan beban yang terlalu berlebihan, ya. Atau ketika berjalan harus diberikan tumpuan dengan menggunakan alat bantu seperti halnya kruk, ya. Yang dimana beban tubuh pasien ini tidak langsung bertumpu pada kaki tersebut, pada kaki yang fraktur, pada kaki yang terpasang pin ini. Ya, hal ini dimaksudkan agar kaki yang baru dioperasi tadi ya tidak harus menahan beban tubuh secara keseluruhan karena sedang dalam proses penyembuhan tulang. Ya, dengan demikian proses penyembuhan tulangnya dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, posisi kaki pasien yang sakit saat berjalan dengan menggunakan kruk adalah diberikan tumpuan dengan menggunakan kruk, bukan menggunakan kaki yang terpasang pin itu, ya. Sehingga melihat dari optionnya, maka yang bisa kita pilih adalah option yang E ya, yaitu diberi tumpuan dengan menggunakan kruk, ya. Jadi teman-teman, kaki yang terpasang plat atau pin itu tidak boleh diberikan tumpuan terlalu berat, ya, karena akan memperlambat proses penyembuhan tulangnya, ya, karena area yang fraktur terpasang plat harus diimobilisasi terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita HIV/AIDS akibat penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Dari data fisik ditemukan adanya erosi dan bercak hitam pada mukosa mulut dan genital, adanya diare dan kesadaran letargis serta badan tampak kurus. Apakah indikator evaluasi keperawatan pada kasus di atas? A. Pasien sembuh dari penyakitnya. B. Pasien berhenti menggunakan narkoba. C. Tidak terjadi penularan pada orang lain. D. Tanda dan gejala yang ada
pada pasien itu hilang, atau E, pasien tabah dan memiliki harapan yang realistis. Oke teman-teman, di soal nomor 4 di sini ada berkaitan dengan kasus dengan HIV yang positif ya, dan juga AIDS akibat dari penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Nah, pada saat dikaji ya, dari data fisik ditemukan adanya erosi dan bercak hitam pada mukosa mulut dan genitalnya. Adanya diare serta kesadarannya ini letargis dan badan tampak kurus. Nah, melihat data ini maka kita bisa menyimpulkan bahwa pasien ini sudah dalam tahapan terminal ya, dalam keadaan terminal. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini, pasien sangat memerlukan perawatan paliatif ya, yang dimana itu lebih dibutuhkan pada pasien, yaitu butuh dukungan psikologis dan juga spiritual. Agar apa? Agar pasien dapat tabah atau ikhlas ya, bisa mengambil hikmah dari kehidupan yang sudah ia jalani dan memiliki harapan yang realistis terhadap kesembuhan penyakitnya. Oleh karena itu, indikator keberhasilan dari keperawatan pada kasus ini adalah pasien ini akan tabah dan juga ikhlas serta memiliki harapan yang realistis ya terhadap kesembuhan penyakitnya. Mengingat HIV/AIDS di sini kan merupakan penyakit yang terminal ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 di sini adalah yang E, yaitu indikator evaluasi keperawatannya pasien tabah dan memiliki harapan yang realistis karena berhubungan dengan keperawatan paliatif. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 5. Seorang laki-laki berusia 27 tahun dirawat 1 hari di rumah sakit karena menderita luka bakar. Pasien mengeluh nyeri berat dengan skala 8. Pada saat pemeriksaan fisik, didapatkan luka bakar derajat 2 dengan luas 35%. Berat badan 50 kg dan tekan darah 80/60, urin output 500 cc per 24 jam. Frekuensi nadi 96 kali per menit dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Serta suhu 37,1 derajat Celcius. Apakah prioritas utama rencana perawatan untuk kasus di atas? A. Observasi intake output. B. Lakukan rehidrasi cairan. C. Penuhi rasa nyaman pasien. D. Observasi tanda-tanda vital. E. Lakukan perawatan luka bakar. Oke teman-teman, di soal nomor 5 di sini ada berkaitan dengan kasus luka bakar, yang dimana kita disuruh menentukan prioritas utama untuk rencana keperawatan pada kasus ini. Di soal dikatakan terdapat seorang pasien yang menderita luka bakar. Nah, pasien ini mengeluh nyeri berat dengan skala nyerinya yaitu 8. Pada pemeriksaan fisik ya, didapatkan luka bakar derajat 2 dengan luas luka bakar 35%. Berat badan 50 kg dan tekan darah ini sudah menurun ya, atau hipotensi 80/60. Urin outputnya berkurang 500 cc per 24 jam. Frekuensi nadi 96 kali per menit dan frekuensi nafas 24 kali per menit. Suhu 37,1 derajat Celcius. Jadi teman-teman ya, inilah data yang kita kumpulkan dari kasus ini. Di soal dikatakan bahwa kasusnya adalah luka bakar. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada luka bakar itu terjadi peningkatan permeabilitas kapiler, yang dimana mendorong keluarnya plasma dan protein ke jaringan, sehingga akan terjadi yang namanya edema atau bula dan kehilangan banyak cairan. Ya, cairan apa? Cairan intravaskular. Kehilangan cairan ini juga disebabkan karena adanya proses evaporasi yang meningkat ya pada kulit pasien. Nah, yang dimana peningkatan metabolisme juga dapat menyebabkan kehilangan cairan melalui sistem pernafasan. Selain itu, fungsi jantung juga dapat terpengaruh oleh luka bakar, yang dimana terjadinya penurunan cardiac output juga, sehingga menyebabkan kehilangan cairan plasma
yang berlebihan. Nah, perubahan cairan inilah yang menyebabkan masalah utama, masalah hipovolemia, yang dimana terjadilah penurunan urin output dan juga tanda-tanda hemodinamik yang tidak stabil. Di antaranya tekanan darahnya menurun, ya, urin outputnya berkurang, nafasnya cepat, nadinya sudah mulai cepat. Nah, itu kan merupakan tanda-tanda dari perubahan kondisi cairan atau hipovolemia yang mengarah kepada tanda-tanda shock. Jadi, prioritas utama kita untuk menghindari itu, ya, agar tidak terjadi masalah cairan atau shock tadi, maka kita harus melakukan yang namanya rehidrasi cairan segera mungkin. Ya, lakukanlah rehidrasi cairan sesuai dengan rumus luka bakar, ya. Sehingga untuk soal nomor 5 di sini, prioritas utama kita adalah yang B, ya, yaitu lakukan rehidrasi cairan untuk menghindari masalah hipovolemia yang akan mengarah ke shock dan itu akan mengancam nyawa dari pasien ini. Ya. Jadi teman-teman, prioritas utama rencana keperawatan untuk kasus ini adalah yang B, ya, yaitu lakukan rehidrasi cairan. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.